Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada AMDAL kami yang berjudul AMDAL Pembangunan PLTP Hulu-Bulu 220 MW PT Sinergi Lampung di Desa Muara 2 Hulu-Bulu Kabupaten Tanggamus. Next. Untuk anggota kami ada yang pertama ada Adri Firmansyah, yang kedua Jadwal Akbar, ketiga Muzain Arif, keempat Muhammad Ramansyah, kelima Vinia Romelinaga, keenam Saron Victoria, yang ketujuh Naomi, yang kedelapan Tabita, kesembilan Aulia, 10 Teddy, dan 11 Isen. Next. Selanjutnya kerangka acuan akan dijelaskan oleh Saron. Kepada Saron dipersilakan. Baik, terima kasih Venia sebagai moderator. Bisa di next. Oke, di sini ada latar belakang untuk kerangka acuan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Indonesia belum banyak dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan panas bumi perlu dilakukan karena memiliki banyak keuntungan. Pembangunan pembangkit listrik di Hulu-Bulu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu pasokan tenaga listrik. Bisa di next. Ya, di sini juga ada tujuan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, yang di mana ada satu, meningkatkan perekonomian regional, yang kedua, memanfaatkan hasil alam berupa panas bumi, yang ketiga, meningkatkan penyediaan sumber tenaga listrik hasil panas bumi, dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur. Bisa di next. Di sini juga ada tim penyusun, di mana ada ketua dan wakil ketua, yaitu ketuanya Aulia Abuzar dan wakil ketua adalah Tabita Grena. Next. Dan di sini ada juga anggotanya, terdiri dari Naomi sebagai ahli kesehatan masyarakat, ada Ramansyah sebagai ahli flora dan fauna, ada Muzain Arif sebagai ahli transportasi, dan ada Teddy sebagai ahli kesehatan masyarakat, Jihadul Akbar sebagai ahli tata ruang, Venia Romauli sebagai ahli kesehatan masyarakat, saya sendiri Sharon Victoria sebagai ahli K3, Isen Jerdik sebagai ahli sosial, dan terakhir ada Adri Firmansyah sebagai ahli kelistrikan. Untuk pelingkupan akan dijelaskan oleh Jadul. Kepada Jadul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator, yaitu selanjutnya pelingkupan, yaitu status studi AMDAL. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, pembangunan listrik tenaga panas bumi atau PLTP berbasis energi baru dan terbarukan merupakan kegiatan yang wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Karena memiliki resiko tingkat tinggi sebagai langkah awal, maka disusunlah kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KAMDAL. Next. Selanjutnya ada kesesuaian lokasi di mana untuk area Hulu-Bulu terletak di WKP Gunung Waipanas sekitar 125 km dari kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan luas area sekitar 92.064 hektar dan berada di area PT Sinergi Lampung. Baik, selanjutnya untuk gambaran umum rencana kegiatan, yaitu yang pertama ada tahap prakonstruksi di mana dilakukan studi kelayakan di rancangan pembangunan yang dilanjutkan dengan pembebasan lahan. Kemudian yang kedua tahap konstruksi di mana pada tahap ini dilakukan perekrutan tenaga untuk kegiatan konstruksi, mobilisasi, dan lain-lain. Kemudian ada tahap operasi di mana menghasilkan listrik yang akan dijual kepada PLN, sumur tambahan bor secara teratur untuk mempertahankan produksi. Kemudian juga tahap pengoperasian sistem produksi uap untuk memasak tenaga listrik bagi PLN. Sistem produksi terdiri dari kepala sumur, kartu pengaman, jaringan pipa, unit pemisah, dan akumulator brand serta alat-alat pengontrol. Kemudian tahap pasca operasi, hasil produksi PLTP sudah tidak ekonomis sehingga berkurangnya sumber daya, maka fasilitasnya akan dihentikan. Next.
Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ramansyah. Kepada Muhammad Ramansyah dipersilakan. Baiklah, di sini ada hasil pelibatan masyarakat. Berdasarkan hasil yang diskusi dengan masyarakat yang terdampak, orang berpengaruh dan aktivis lingkungan dari wilayah studi terhadap terdirinya PLTP didapati berjumlah 45 orang warga atau 45,64% dari total responden yang diwawancarai menyatakan setuju. 12 orang warga 11,16% menyatakan sangat setuju, 3 orang 4,6% tidak setuju. 2 orang warga 2,3% menyatakan sangat tidak setuju, 8 orang warga 8,11% menyatakan ragu-ragu. Next. Dampak penting hipotetik yang kami tentukan adalah satu, pada tahap konstruksi itu ada pembebasan lahan, pada tahap konstruksi ada penerimaan tenaga kerja, penyiapan lahan, pemboran sumur, dan pelepasan tenaga kerja. Pada tahap operasi, terdapat penerimaan tenaga kerja, lapangan panas bumi, operasional PLTP, dan terakhir pada tahap pasca operasi, terdapat penutupan sumur, rehabilitas revegetasi lahan, dan pelepasan tenaga kerja. Next. Metode pengumpulan dan analisis data yang kami lakukan melalui berbagai proses. Yang pertama adalah wawancara, lalu masyarakat mengisi formulir isian, kita mengambil sampel, lalu melakukan studi bandingan. Next. Yang selanjutnya adalah metode perakiraan dampak penting. Pertama, pada tahap prakonstruksi, perubahan persepsi masyarakat dan hilangnya pendapatan. Pada tahap konstruksi, perubahan persepsi masyarakat, perubahan pola arus, peningkatan TSS, peningkatan antrian kapal, dan perubahan kelimpahan bentos. Tahap operasi, perubahan persepsi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, gangguan Kamtipnas, dan peningkatan debu. Next. Selanjutnya, Andal akan dibacakan oleh Mujain. Kepada Mujain dipersilakan. Selanjutnya ada kebutuhan listrik di Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan kebutuhan listrik tersebut diantisipasi oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan membangun pusat listrik tenaga panas bumi atau PLTP, kapasitas 220 MW, Netomax 220 MW, yang berlokasi di Desa Muara II, Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Teddy. Kepada Teddy dipersilakan. Iya, selanjutnya ringkasan deskripsi kegiatan. Yang pertama tahap prakonstruksi. A. Pekerjaan perencanaan teknis. 1. Perencanaan peralatan produksi fluida panas bumi. 2. Perencanaan alat pengaman kondisi tidak normal dalam proses produksi. 3. Perencanaan penyaluran sistem fluida panas bumi untuk PLTP serta pengaliran ke sumber injeksi. Yang B. Topografi. Pertama, penentuan posisi. Lalu selanjutnya ada pekerjaan rancangan bangunan. Yang pertama studi kelihatan teknis pengembangan lapangan panas bumi. Yang kedua ada teknis pengembangan lapangan panas bumi. Yang ketiga ada investigasi geoteknik. Selanjutnya ada pembebasan lahan. Yang pertama jalan akses, yang kedua tapak sumur, yang ketiga fasilitas penunjang. Next. Lalu ada tahap konstruksi. Yang pertama adalah penerimaan tenaga kerja. Lalu ada mobilisasi alat dan bahan material. Lalu ada penyiapan lahan. Lalu poin pertama adalah pengembangan vegetasi. Yang kedua pengupasan. Yang ketiga pengerukan tanah. Yang keempat perataan tanah. Lalu ada konstruksi sipil, yang pertama peningkatan jalan penghubung, 2 persiapan tapak sumur, 3 pekerjaan sumber injeksi, yang selanjutnya adalah konstruksi mekanik listrik, yang pertama pemasangan generator turbin uap, yang kedua alat bantu, yang ketiga unit OEC, yang keempat kondensor. Lalu ada overhead crane. Lalu selanjutnya ada pekerjaan konstruksi listrik. Yang pertama perakitan dan pemasangan generator
2 alat-alat kontrol dan relay, 3 transformer, 4 gardu induk pembangkit, 5 fasilitas penerangan, 6 pemasangan isolator, pipa dan pengecatan. Lalu ada pekerjaan PLTP. Yang pertama pekerjaan tata proyek, perbaikan jalan penghubung, konstruksi PLTP dan sarana pendukung. Lalu ada konstruksi jaringan pipa, konstruksi sarana pendukung, pekerjaan pemboran sumber produksi, pekerjaan pemboran sumber injeksi, pekerjaan uji sumber produksi, pengendalian dampak lingkungan, dan pelepasan tenaga kerja. Next. Lalu selanjutnya ada tahap operasi. Yang pertama penerimaan tenaga kerja, yang kedua pengembangan lapangan panas bumi, operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi, pengujian, operasional turbin, teknologi tekanan ganda, teknologi organik dan cycle. Lalu ada penanganan kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama pelatihan kepada karyawan terhadap P3K, 2 menyediakan tunjangan kesehatan, 3 kerjasama dengan rumah sakit umum daerah. Pengendalian dampak lingkungan operasional PLTP. Yang pertama penanganan gas, 2 penanganan limbah padat, limbah cair, limbah minyak, bahan kimia dan bahan berbahaya beracun. Yang terakhir ada penanganan tanggapan darurat. Next. Lalu ada tahap pasca operasi, di mana yang pertama ada penutupan sumur produksi dan sumur injeksi, yang kedua ada penonaktifan jaringan pipa dan fasilitas pendukung, yang ketiga ada penonaktifan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan kepada Aulia. Pada Aulia dipersilakan. Baik, ini merupakan ringkasan dampak penting hipotetik yang telah ditelaah. Dari dampak hipotetik ini diketahui bahwasanya dampak hipotetik adalah kegiatan yang dilakukan oleh PLTP yang sudah diketahui dampak-dampak pentingnya. Di sini diketahui bahwasanya berdasarkan kajian dampak hipotetik, baik itu fisik maupun non-fisik, terdapat aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama itu dipengaruhi juga oleh iklim, kerusakan tanah, dan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi hutan dan pengendalian lingkungan. Nah, untuk aspek non-fisiknya di sini mengacu pada aspek ekonomi maupun pembangunan serta pola pikir. Next. Untuk batas wilayah studinya sendiri, di sini diketahui batas wilayah studi dengan wilayah administratif, ekologi sosial, ada pertimbangan teknis. Untuk wilayah sendiri di sini di Desa Muara II Ulebelu, Kabupaten Tanggamus, dengan batas wilayah kajian, dengan batas waktu kajiannya di sini setiap rentang waktu 1 tahun. Pertama, untuk pembebasan lahan diperkirakan 1 tahun, untuk penerimaan tenaga kerja diperkirakan 1 tahun, untuk operasi kegiatan lebih kurang selama 30 tahun. Untuk total kalkulasi keseluruhan operasi sampai penutupan itu diperkirakan 33 tahun. Oke, next. Zona lingkungan hidup awal. Next. Nah, di sini didapatkan 3 komponen lingkungan yang terkena dampak penting. Yang pertama itu komponen fisik kimia, ada komponen biologi, ada komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk komponen fisik kimia, di sini terdapat perubahan kualitas udara. Kemudian ada peningkatan kebisingan yang diakibatkan oleh kegiatan sumur produksi, injeksi, pengoboran, dan pengujian, baik itu turbin maupun kondensor. Nah, kemudian ada komponen biologi, itu meliputi gangguan serta penurunan biodiversitas flora maupun fauna yang ada di sekitar. Yang terakhir itu ada sosial, ekonomi, budaya, atau kita sebut demografi. Nah, di sini terdapat peningkatan peluang kerja, peluang berusaha, pendapatan masyarakat, serta beberapa
aspek lainnya yang dapat diartikan sebagai norma sosial ataupun adanya aktivitas sosial lainnya. Next. Untuk komponen lain yang ada di sekitar lokasi rencana, di sini meliputi kawasan rencana lokasi, yaitu kawasan HGU. Nah, di sini tuh ada juga penggunaan lain untuk APL. Ada juga penggunaan lokasi rencana kegiatan yang menempati kawasan bekas perkebunan teh, kopi, kemudian kina dari milik negara dan lahan masyarakat. Saat ini semua izinnya itu sudah diperoleh dan sudah resmi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Next. Nah, ini merupakan perakiraan dampak penting. Mungkin bisa di next. Dari perakiraan dampak penting melalui 7 aspek didapati, ini merupakan 7 aspeknya. Pertama, jumlah manusia yang terkena dampak, ada wilayah persebaran dampak, ada durasi dampaknya berapa hari, kemudian ada intensitas dampak, ada banyak komponen lingkungan, ada sifat kumulatif dampak, dan baiknya atau buruknya. Oke. Next. Nah, untuk tahap prakonstruksi di sini tuh meliputi, kalau di sini maksudnya pembebasan lahan, salah satu sebenarnya sih udah masuk prakonstruksi, udah mau masuk ke konstruksi seharusnya untuk pembangunan. Jadi di sini pembebasan lahan itu sudah masuk konstruksi. Cuma di sini lebih kurangnya pada tahap prakonstruksinya ada persepsi masyarakat, perubahan persepsi masyarakat yang menunjukkan tanggapan positif bisa dianggap tidak memiliki dampak. Untuk tahap konstruksinya di sini ada kualitas udara. Mungkin saya kembali ke moderator. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naomi. Kepada Naomi, dipersilakan. Baik. Di sini ada tahap operasi di mana pemboran sumber produksi, sumber injeksi, dan uji sumber produksi, serta pemeliharaan kegiatan yang berasal dari pemboran sumber produksi. Selanjutnya ada tahap pasca operasi di mana erosi dan sedimentasi, yaitu kegiatan rehabilitasi atau revegetasi lahan, ada mengembalikan fungsi dan kegunaan lahan kepada fungsi dan kegunaan sebelum adanya kegiatan. Next. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, di mana yang pertama itu ada kualitas udara ambien pada zona awal kondisi lingkungan, yang kedua itu pada kondisi awal kondisi lingkungan flora fauna tergolong baik, yang ketiga itu tingkat pendapatan masyarakat bila ditinjau pada kondisi awal tergolong jelek, yang keempat itu tingkat kesehatan masyarakat pada kondisi awal tergolong sedang. Next. Untuk RKL dan RPL akan dibacakan oleh Isian. Kepada Isian, persilakan. Baik, selanjutnya RKL dan RPL. Tujuan RKL dan RPL. Yang pertama, memastikan bahwa rencana kegiatan mengikuti ketentuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengelola sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. Yang kedua, mengelola dampak penting yang timbul dari kegiatan sesuai baku mutu lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengelola lingkungan
secara terpadu dengan menyediakan dana sesuai kebutuhan pengelolaan lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Yang keempat, memantau dampak negatif penting dari kegiatan proyek guna memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi hasil pemantauan lingkungan proyek kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan acuan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan serta rencana tindak lanjut terhadap pengelolaan lingkungan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tabina. Kepada Tabina dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk jenis dan izin PPLH yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dengan penambahan berbagai pengaturan dan ketentuan perihal izin lingkungan, Peraturan pemerintahan ini merupakan perpaduan rancangan PP izin lingkungan dan rancangan PP AMDAL yang disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Kemudian dalam peraturan meletakkan kelayakan lingkungan sebagai dasar izin lingkungan sehingga bisa dilaksanakan dengan sanksi yang jelas dan tegas. AMDAL diperlukan sebagai syarat mendapat izin lingkungan sehingga kegiatan usaha yang menghasilkan limbah wajib termasuk kegiatan yang dilakukan oleh PT Sinergi Lampung wajib mendapatkan izin PPLH. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adri. Kepada Adri dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini kita akan menjelaskan izin PPLH yang dibutuhkan PT Sinergi. Nah, di sini yang dibutuhkan dalam izin PPLH di PT Sinergi Lampung ini yaitu yang pertama itu izin penyimpanan dan penggunaan bahan peledak. Yang dimana di sini memang bahan peledak ini digunakan sebagai untuk menggali pengeboran lahan. Lalu untuk yang kedua izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah juga termasuk yang dibutuhkan, dan untuk izin pengumpulan limbah B3 juga termasuk. Izin pengangkutan limbah B3 itu tidak, karena di sini kita tidak tidak mengangkut limbah B3, namun nanti akan diolah kembali dengan kita. Lalu untuk pemanfaatan limbah B3, ya kita memanfaatkan limbah B3 itu untuk keperluan di industri. Lalu untuk izin pengolahan limbah B3 itu kita tidak mengolahnya, namun itu memanfaatkan limbah B3 tersebut. Untuk izin penimbunan limbah B3, ya karena kita menimbun limbah B3 ini guna agar sesuai dengan prosedur izin tersebut dan sudah diizinkan. Lalu untuk izin untuk emisi, ya karena di sini kita banyak mengeluarkan emisi udara yang begitu banyak, terutama saat pengeboran maupun proses produksi dari turbin maupun separator. Untuk izin dumping juga terdapat dari limbah B3 itu kita tidak ada izin dari dumping seperti limbah B3, limbah non B3, dan untuk hasil kerup kita mendapatkan izin karena memang di sini kita melakukan pengeboran ataupun penggalian sehingga untuk hasil kerup kita itu akan didamping ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Lalu untuk izin dari injeksi ke dalam formasi, ya karena di sini kita untuk izin dari injeksi ke dalam formasi tidak, karena kita tidak mendapatkan izin, dan untuk izin venting, ya kita mendapatkan izin. Oke, kita kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan dari hasil AMDAL kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.